Hello, what's up para kaum cendekiawan, piye kabare, wape ape yo. Baik, setelah dua video sebelumnya kita berpetualang di dunia percolian, hari ini kita akan menceritakan film yang sedikit berbeda dan berjudul Justice High. Ya, film ini rilis di tahun 2020 dan bergenre action and romance. Film ini disutradarai oleh Chan Yen-jon yang mengisahkan seorang gadis yang bernama Chang Eon yang diperani oleh Jung Deun terlibat dalam masalah dengan Jong Go yang diperani oleh Seung Hon. Ya, Seung Hon ini adalah gadis pemberani dan memiliki kemampuan seni bela diri karate dan ia pelajari dari ayahnya. Baik, daripada kelamaan, yuk kita tonton alur cerita filmnya sampai habis. Let's go. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang anak sekolah yang berjalan kaki sambil dilempari kertas oleh teman-temannya. Dia adalah wanita yang bernama Yan Cheon. Gadis ini telah dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, jawabannya akan kita ketahui di pertengahan video nanti. Terlihat gerombolan anak muda yang mencegat dan berkata semoga betah di sekolah barunya, dan film pun dimulai. Lanjut cerita, Yan Seong mendaftar di sekolah baru bersama ayahnya. Kita sebut saja Yan Seong ya ayahnya. Guru BP yang mengajar di sana mengatakan keadaan sekolah saat ini lagi banyak kasus keributan dan pembulian. Baik, sedikit informasi saja, pembulian ini adalah seperti penindasan atau seseorang yang berupa ancaman dan paksa. Oke, lanjut. Saat akan kembali ke rumah, lalu ayahnya kebelet pipis nih, alias kencing. Karena Yang Seong malas menunggu, ia lalu berjalan sendiri dan melihat seorang pria yang bernama Gongju sedang dibuli oleh begundal-begundal sekolah itu. Terlihat Yan Seong sedang merekam pembulian itu. Karena tidak terima, begundal itu ingin menghajar Yan Seong. Tapi malah ternyata Yan Seong yang memborbardir mereka. Astaga, dahsyat ini wanita. Pada esok harinya, Yan Seong diperkenalkan di sekolah barunya, yang ternyata satu kelas dengan Junggo dan begundal-begundal kemarin. Saat pulang sekolah, Junggo mendekati Yan Seong yang ingin berkata terima kasih dan ingin berteman dengan Yan Seong, tetapi Yan Seong mengatakan pura-puralah tak mengenal dan menjauhilah aku. Skin berpindah ke Junggo yang sudah di rumah. Gongjo ini memiliki warung mie ramen, kalau kita sih sebutnya warung mie ayam. Terlihat ada dua orang pria dewasa yang lagi makan mie dan minum-minum sake di sana. Karena waktu sudah malam, Ibu Gongjo menyuruh mereka pulang, tapi terlihat pria itu tidak terima dan tak mau bayar. Karena tidak terima, Gongjo meminta mereka untuk membayar. Bukannya dibayar, malah Gongjo malah ditoler kepalanya. Pada esok harinya di sekolah, Yan Seong kembali dicari oleh katanya sih senior begundal-begundal kemarin. Dia diminta untuk minta maaf karena menolak Yan Seong mau digampar oleh wanita itu. Tahu-taunya senior itu yang mau dihajar. Dari kejadian itu, Gongjo ingin belajar bela diri seperti Yan Seong. Sesampainya Jonggo di dojo, langsung mendaftar dan ternyata dia adalah murid pertama di dojo itu. Baik, sedikit penjelasan dari seni bela diri karate yang berasal dari negara Jepang. Pertama kali berkembang di Ryuk Island. Seni bela diri ini pertama kali disebut Tote yang berarti tinju Cina. Katanya Google. Skin berpindah ke gadis senior itu yang memberitahu ke pacarnya bahwa dia sudah dipermalukan di sekolah. Dan mereka pun ingin memanggil Yan Seong ke ruang OSIS esok harinya. Lanjut esok harinya, Junggo sedang latihan dasar tentang ilmu bela diri karate. Karena latihan yang cukup keras, Junggo kesakitan saat berjalan. Oke, lanjut saat di sekolah, Yan Seong dipanggil ke ruang dewan seniornya itu. Lalu bertemulah dengan Jin Hyo. Ya, Jin Hyo ini mengetahui masalah Yan Seong dulu waktu dikeluarkan dari sekolahnya itu.
karena mematahkan tangan temannya. Di sana terjadi perdebatan Yan Seong dengan wanita senior itu. Ternyata inti masalahnya itu karena Junggo yang tidak memberikan contekan kepada dua begundal kemarin. Hee Seong yang mendengar masalah itu memperbolehkan Yan Seong untuk keluar. Lanjut cerita, Hee Seong, Jin Hyuk dan begundal-begundal kemarin sedang merayakan pesta di karaoke atas lepasnya teman mereka yang lama, ya kita sebut saja si Gundul ya, karena masalah pengeroyokan terdahulu. Dan mereka pun minum-minum sampai abruk seabruk-abruknya. Skin berpindah ke Junggo yang memegang foto keluarganya. Terlihat di sini sang ayah telah meninggalkan Junggo. Dan juga Yan Seong yang bermimpi masalah dengan ibunya. Ceritanya tuh Yan Seong itu ditinggalkan oleh ibunya dikarenakan ayah Yan Seong itu menghabiskan banyak uang untuk pembuatan dojo. Pada esok harinya di sekolah, Jin Hyuk didatangi oleh bos besar yang kita sebut saja si Jangkung ya. Dia meminta uang untuk tiket masuk, lalu mengajak Jin Hyuk dan Hee Seong untuk bergabung ke dalam gangster mereka. Dan lalu si Jangkung menemui Hee Seong mengajak untuk bergabung juga gangster mereka, tetapi di sini Hee Seong menolaknya. Di tempat lain, Jin Hyuk memberi tugas ke si Gundul untuk menangkap Junggo karena Junggo selalu menentang mereka. Junggo yang pulang sekolah sendirian dan langsung saja ditoyor kepalanya oleh dua begundal-begundal tadi. Karena sudah belajar karate, saat akan ditempeleng, Junggo mampu menahan pukulan itu. Lalu Junggo menghajar dua begundal itu. Dan ternyata dia hanya berhayal. Alhasil Junggo dia jadikan ayam geprek oleh begundal-begundal tadi. Tak lama kemudian, Hee Seong yang berada di dekat lokasi melihat itu dan menyuruh mereka melepaskan Junggo. Lalu dari belakang datanglah si Gundul yang langsung melayangkan tendangan T. Alhasil Hee Seong jadi bulan-bulanan si Gundul. Saat Junggo akan dibawa ke Jin Hyuk, datanglah sang fenomenal yang bernama Yan Seong dan menghajar habis-habisan si Gundul. 아직 안 끝났다 이 쌍년아. Dan si Gundul pun dibuat lemah tak berdaya. Hee Seong yang melihat keahlian Yan Seong ingin ikut belajar karate. Entahlah yang dia benar ingin belajar karate apa dia ingin dekat dengan Yan Seong ya. Han Seong tanpa pikir panjang langsung mendaftar jadi murid kedua dari dojo itu. Dan mereka pun berlatih dengan semangat. Terlihat Yan Seong mengajak Han Seong sparring tinju karena Yan Seong tahu Han Seong adalah petinju yang cukup disegani di sekolah. Dan ternyata hanya beberapa pukulan Han Seong sudah teler. Skin berpindah ke Jin Hyuk yang memerintahkan anak buahnya untuk memalak uang ke seluruh murid di sekolah. Tapi ada satu murid yang tidak memberikan uang, lalu mereka menghajarnya di kamar mandi. Tak disangka, Junggo yang datang meminta untuk melepaskan anak itu. Tapi lagi-lagi dan lagi, Junggo dijadikan bulan-bulanan oleh dua begundal-begundal itu. Kasihan Junggo. Saat di dojo, Junggo menceritakan kejadian yang selama ini ia rasakan di sekolah kepada guru karatenya. Dengan semangat, guru karate berjanji akan mendidik Junggo agar bisa lebih cepat seni bela diri karate. Lalu Junggo pun berlatih lebih keras lagi dan semangat. Dari saya Junggo, semangat! 보스. Singkat cerita, guru karate akan pergi sementara waktu, jadi tidak ada latihan untuk beberapa hari ini. Hee Seong yang memiliki tiket nonton mengajak mereka untuk ke bioskop, lalu ke time zone, lalu makan malam di kedai mie ayam punya Junggo. Saat Hee Seong pulang dengan Yan Seong, mereka berhenti sejenak di warung untuk membeli minuman. Dan mereka pun berbagi kisah cerita mereka selama ini. Ya kayak benih-benih cinta gitulah.
Pada malam harinya, Yan Seong me-WA Junggo dan mengucapkan terima kasih atas jamuan makan tadi. Dan mengatakan jika ibu Junggo ramah dan baik hati. Kayak cinta segitiga ya. Pada esok harinya, Jin Hyuk lagi berbicara masalah penting dengan Hee Seong tentang permasalahan sekolah akan diambil alih oleh kekuasaan si Jangkung. Mengancam akan mencari Yan Seong. Alhasil Hee Seong tidak terima, lalu terjadilah baku hantam. Hee Seong yang terluka lalu pergi ke dojo. Tak disangka Yan Seong mengobati luka dahi dari Hee Seong. Wah, perhatian sekali ya. Lanjut cerita, Jin Hyuk yang tidak terima akan kekalahannya tadi menyuruh wanita senior untuk memberi obat tidur ke Yan Seong dengan cara pura-pura minta maaf lalu memberinya minuman teh. Entah apa ya yang merasuki wanita senior itu, ia menggagalkan rencana itu dengan cara menjatuhkan gelas. Itu terus ya. Mendengar hal itu, itu lagi. Jin Hyuk langsung masuk dengan si gundul dengan cepat menyergap Yan Seong dan mengikatnya. Junggo yang di kelas mendengar pembicaraan dua begundal-begundal tentang Yan Seong yang akan dihajar. Mendengar hal itu, Junggo langsung melaporkan ke Hee Seong dan langsung mencari Jin Hyuk. Tetapi di perjalanan bertemulah dengan si gundul. Mereka diarahkan ke lapangan basket dan ternyata di sana sudah ditunggu oleh gerombolan begundal. Dan pertarungan tak bisa dielakkan. Junggo yang hanya sedikit bisa membela diri menjadi bulan-bulanan mereka. Terlihat di sini Hee Seong yang berusaha, tetapi ternyata Hee Seong dan Junggo mampu mengobrak-ngabrik begundal-begundal. Dan si gundul pun dibuatnya berpindah ke Jin Hyuk yang menyekap Yan Seong. Lalu datanglah Hee Seong dan Junggo. Jin Hyuk memecahkan asbak lalu mengancam akan membunuh Yan Seong. Ia meminta Hee Seong untuk berlutut. Lalu Jin Hyuk dengan leluasa menghajar Hee Seong. Karena Junggo tidak terima lalu berusaha menghajar Jin Hyuk. Namun apa dikata, naas emang nih Junggo malah dihajar habis-habisan oleh Jin Hyuk. Tak disangka, Hee Seong melepaskan ikatan dari Yan Seong. Nah, tanpa ampun Yan Seong langsung menghajar Jin Hyuk dengan jurus naga terbangnya. 아버지가 지금 그건 너 같은 새끼는 처음 맞아야 되는. Dan Jin Hyuk pun mulai lemas. Menurut cerita, dojo itu pun mulai banyak yang mendaftar untuk bela diri karate dan film pun tamat. Baik, sekian untuk review film dari Justice High. Jika teman-teman ada yang ingin menonton filmnya, silakan tulis email di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk mensupport channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan and bye-bye.